Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan membaca bagian Alkitab, dan bagian Alkitab yang akan kita baca di saat ini terdapat dalam Alkitab Kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Yesaya pasal 36. Kita baca ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami sebagai umat-Mu yang beribadah di saat ini, agar sebentar bagian bacaan Alkitab yang berisikan firman-Mu dapat kami baca dan dengar bersama, dan kami mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan pemberitaan-Mu. Amin. Yesaya pasal 36 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10 dengan judul Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakias ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau akan memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Demikian bagian bacaan Alkitab kita di saat ini. Selamat malam Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini Yesaya pasal 36 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yerusalem
dikepung oleh Sanherib. Kita melihat bahwa Nabi Yesaya dalam pasal ini dan 3 pasal berikutnya, ia dikenang sebagai seorang ahli sejarah. Sebab sejarah kitab suci dan juga seperti nubuatan kitab suci diberikan oleh ilham Allah dan juga disampaikan kepada orang-orang kudus. Banyak nubuat dari pasal-pasal sebelumnya digenapi dalam penyerangan Sanherib ke Yehuda dan mengepungnya atas Yerusalem serta kekalahan ajaib yang ditemukannya di sana. Nah, oleh sebab itu kisah tentang peristiwa ini diselipkan di sini, baik untuk menjelaskan maupun meneguhkan tentang nubuat itu. Kunci nubuat dapat ditemukan di dalam sejarah, dan penggenapan nubuat ini sepenuhnya dapat meneguhkan iman umat Allah akan nubuat-nubuat lain yang waktu penggenapannya masih lama. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pada teks bacaan ini ada 3 hal yang kita dapati. Yang pertama, penyerangan yang diadakan oleh Raja Asyur terhadap Yehuda dan keberhasilannya melawan semua kota yang berkubu. Dan ini terdapat dalam ayat bacaan kita, ayat yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat, pertemuan yang ingin diadakannya dengan Hizkia dan dengan para pejabat dari kedua belah pihak. Dan ini terdapat dalam bacaan kita pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Kemudian hal yang ketiga ialah bahwa perkataan juru minum agung yang mencemooh dan menghujat, yang dengannya ia bermaksud untuk menakut-nakuti Hizkia supaya tunduk dan membujuknya agar menyerah dengan sukarela. Ini 3 hal yang kita dapati dalam teks bacaan kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, seorang tukang periuk tentu selalu menginginkan periuk buatannya itu baik dan sempurna. Periuk yang kurang baik akan dirombak dan dibentuk kembali agar menjadi sempurna. Tuhan pun demikian, saudara-saudari. Tuhan senantiasa berkarya dan mendatangkan kebaikan dalam seluruh keadaan manusia. Manusia yang adalah ciptaannya yang sungguh amat baik. Dan ini juga disaksikan di dalam Alkitab bahwa Israel yang merupakan umat pilihan Allah, dan dari merekalah bangsa-bangsa lain memperoleh berkat. Kita melihat bahwa pilihan dan keistimewaan yang telah ditetapkan Allah itu di kemudian hari disangkali oleh Israel. Mereka hidup menurut kehendak sendiri. Justru dosa besar yang orang Israel lakukan adalah penyembahan berhala dan berharap serta bersandar pada kekuatan militer bangsa lain seperti bangsa Mesir di dalam bacaan ini. Tetapi persekutuan yang diberkati Tuhan, kita coba untuk melihat cerita bacaan ini. Di sini diberikan penegasan bahwa kesukaran yang Israel alami bukanlah alasan berakhirnya kebaikan Allah itu. Tetapi Allah tetap mengasihi dan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan tentu kesaksian Yesaya di dalam teks ini layak dijadikan inspirasi bagi semua orang percaya agar tetap meyakini akan kebaikan Allah. Orang yang meyakini kebaikan Allah memiliki kekuatan untuk terus mendekatkan diri
terus berdoa, terus berserah seutuhnya kepada Allah. Dan Allah tentu selalu menyatakan kasih-Nya kepada manusia dalam seluruh situasi hidup, entah situasi yang baik, suka maupun duka. Persekutuan pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan. Kita sebagai keluarga, tentu kita memiliki banyak sekali pengalaman yang berbeda ketika menghadapi berbagai masalah hidup. Ada keluarga yang dalam menghadapi permasalahan hidup selalu mengandalkan kekuatan atau kemampuan diri sendiri. Selalu mengandalkan pengetahuan dan kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwa akibat daripada itu semua adalah kita melupakan Tuhan. Dan ini sering nampak pada sikap yang tidak selalu berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Tetapi kita juga tidak pungkiri bahwa banyak sekali keluarga yang selalu mengharapkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam mengatasi masalah kehidupan. Dan ini tentu nampak di dalam sikap hidup yang selalu berdoa dan menyerahkan kehidupan seutuhnya kepada tangan Tuhan. Tentu keluarga yang mengharapkan Tuhan di tengah permasalahan hidup nampak juga dalam bacaan kita di saat ini. Di sini bacaan kita menjelaskan tentang keteguhan hati Raja Hizkia dalam menghadapi ancaman dari Raja Asyur. Raja Hizkia memiliki keyakinan bahwa betapapun hebatnya Raja Asyur dan pasukannya, tetapi kalau Tuhan berpihak kepada umat Israel, maka tentu Asyur tidak bisa mengalahkan Israel. Persekutuan yang diberkati Tuhan, keyakinan Hizkia ini didasarkan pada pengalaman sejarah umat Israel. Umat Israel yang adalah orang asing di negeri Mesir dan bangsa yang lemah dalam menghadapi bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang kuat, namun ternyata mereka dimenangkan oleh Tuhan. Pengalaman Hizkia inilah yang membentuk sikapnya menghadapi ancaman Raja Asyur. Dalam teks kita, Raja Hizkia tidak mengandalkan kekuatan dirinya dan juga Mesir yang adalah penolong mereka. Tetapi Raja Hizkia selalu mengandalkan dan hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana dengan situasi, kondisi kehidupan keluarga kita? Tentu kita semua sementara menghadapi persoalan hidup yang pelik. Tentu kita semua sedang menghadapi situasi hidup yang kian menggerogoti semua lini-lini kehidupan kita. Dan tentu itu dengan adanya kehadiran pandemi virus corona yang sampai saat ini kita semua belum tahu kapan berakhirnya. Kendati pun demikian, pengalaman hidup kita bersama dalam menghadapi pandemi virus corona, bahkan varian Delta, ini justru mengajarkan kepada kita sebagai laki-laki GPM bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri dan segala kepintaran yang kita miliki. Tetapi justru kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya dan bila Tuhan menyertai kita dan hidup kita sesuai dengan kehendaknya,
maka pastinya kita akan diselamatkan dari ancaman kehidupan ini. Mengandalkan dan mengharapkan Tuhan tidak berarti bahwa sebagai laki-laki gereja Protestan Maluku kita hanya berdiam, kita hanya bertindak secara pasif dan menantikan pertolongan Tuhan. Tidak. Tetapi mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita melalui firman dan roh-Nya, sehingga memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana menjalani hidup di tengah pandemi COVID. Dan tentu ketika kita diberikan hikmat, bukan hanya kita berdoa saja, lalu kita semua terselamatkan oleh pandemi COVID. Tetapi bagaimana kita diberikan hikmat, dituntun oleh Roh Kudus untuk sama-sama mengikuti berbagai protokol kesehatan, berbagai kebijakan aturan pemerintah secara bersama-sama dalam menekan dan melawan pandemi virus corona. Itu yang harusnya kita lakukan sebagai laki-laki GPM. Firman dan roh Tuhan sebagai penuntun setiap langkah kita, yang mempercayakan diri dalam tangan Tuhan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan karena itu, sebagai laki-laki GPM, kita diminta untuk terus berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kita dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, dan tetap dengan tuntunan Roh Kudus dalam mentaati setiap protokol kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dalam menekan COVID-19. Karena tentu firman Tuhan dan roh Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana tetap menjaga dan merawat kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekaligus kekuatan untuk kita tetap bertahan dan berjuang menghadapi situasi dan permasalahan hidup yang sesulit apapun. Ini penting karena sejatinya kebahagiaan dan kesukaran tetap akan terjadi silih berganti menghiasi hidup kita. Dengan demikian, hendaklah kita terus berharap kepada Tuhan yang baik, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Sebab kita percaya tangan Tuhan akan terus menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih. Mari kita satu dan kita tenang, dan kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ungkapkan pujian dan syukur kami kepadamu. Tuhan yang masih menuntun kami, memelihara, menjaga kami, hingga kami ada pada detik ini. Di tengah gumulan hidup yang kian menggeroti seluruh kehidupan kami, dengan keberadaan pandemi virus COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir ini. Tetapi kami sebagai umat yang percaya, sebagai tanggung jawab kami untuk terus berbakti kepadamu, maka dalam kebaktian pelayanan wadah laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih ini, kami datang dengan berbagai ungkapan syukur kami untuk penyertaan-Mu yang Kau nyatakan di setiap kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami sebagai kepala-kepala keluarga di setiap
keluarga kami sebagai kepala keluarga yang adalah penopang akan seluruh kehidupan keluarga kami, dengan gumulan-gumulan pribadi kami, gumulan-gumulan keluarga kami. Di kesempatan ini kami memohon kepadamu Tuhan, berkati dan jawablah setiap gumulan-gumulan kami. Tuhan, kami dalam kondisi-kondisi yang abnormal, mampukan kami, layakkanlah kami, agar kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam menghadapi situasi abnormal ini. Ajarlah kami Tuhan, agar kami juga tetap menjadi orang-orang, menjadi laki-laki GPM yang selalu mentaati seluruh protokol kesehatan, yang selalu mengikuti setiap anjuran dan kebijakan pemerintah yang telah diupayakan secara bersama-sama dalam menekan lajunya angka COVID-19 di kota Ambon dan di Indonesia secara umum. Kami percaya Tuhan bahwa kami dengan kemampuan kami tidak mampu untuk menghadapi pandemi ini. Kami orang-orang yang terbatas, orang-orang yang punya kelemahan hidup dan keterbatasan hidup. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja bersama-sama dengan kami. Kami percaya itu, agar kami tidak berjalan sesuai kehendak kami sendiri Tuhan, melainkan selalu dituntun oleh Engkau sebagai Sang Pemberi hidup ini. Agar kami menjadi laki-laki gereja yang terus menjaga dan merawat kehidupan. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, di kesempatan ini berdoalah kami, menyerahkan seluruh kehidupan kepengurusan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu kenal setiap pribadi mereka. Tuhan tahu kenal setiap kelemahan dan kelebihan mereka. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah memilih mereka. Maka pakailah mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, mereka penuh dengan kebijaksanaan dalam menjalani tugas-tugas mereka melayani di jemaat tercinta ini. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga berdoalah kami, menyerahkan seluruh umat-Mu di jemaat GPM Menara Kasih. Kami dengan setiap keluarga, dengan gumulan-gumulan kami berdoa biarlah Tuhan mau menjawab itu semua seturut nikmat dan kasih setia Tuhan. Kami sebagai anggota warga GPM Jemaat Menara Kasih, Tuhan tahu dan kenal kami, berkati kami sebagai kepala-kepala keluarga, berkati kami sebagai orang-orang yang masih dalam pencarian pekerjaan, berkati kami sebagai mahasiswa dalam menjalankan studi-studi kami. Tuhan berkati kami semua, agar kami menjadi orang-orang yang tetap berguna di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, berdoalah kami kepada bangsa dan negara ini, terkhususnya Provinsi Maluku dan Kota Ambon secara khusus, dalam upaya-upaya penanganan virus COVID-19. Tuhan kenal setiap kepemimpinan kami di tingkat nasional, daerah, dan kota. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bekerja bersama-sama dengan mereka. Berikan roh kebijaksanaan bagi mereka, agar setiap kebijakan dan putusan yang mereka lakukan selalu pro terhadap kepentingan kami bersama. Agar kami pun tetap hidup secara baik dalam menghadapi tantangan pandemi ini. Berkatilah semua tenaga medis dan relawan yang selalu hadir sebagai garda terdepan
dalam melawan pandemi virus ini. Mereka meninggalkan keluarga sanak saudara mereka untuk ada sebagai garda terdepan. Tuhan, kami berdoa, mampukanlah mereka, tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka terus bekerja dengan setia, terus bekerja secara tanggung jawab bersama-sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan mereka, ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pimpinan di Jemaat Menara Kasih ini Tuhan. Ketua Majelis Jemaat beserta perangkat pelayan, Tuhan mampukan mereka agar apapun yang menjadi gumulan bersama, yang menjadi tanggung jawab bersama, rancangan bersama untuk jemaat ini, semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan sembahyang kami. Ampunilah segala salah dan dosa yang kami perbuat, yang melanggar titah dan kehendak-Mu. Lalu kami berdoa bukan hanya dengan nama Allah lain, tetapi hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Dan di akhir doa ini Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertai kami semua, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Shalom.